Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Cairani dari Terakhir 082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel summarize metode dietary history. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, di mana metode dietary history merupakan metode penting dalam penelitian gizi karena mampu menggambarkan pola konsumsi rutin secara lebih representatif dibandingkan dengan metode recall jangka pendek. Perkembangannya ditandai dengan inovasi instrumen yang menyesuaikan konteks budaya, populasi, dan tujuan penelitian, baik dalam bentuk kuesioner berbasis waktu konsumsi, format daring, maupun perbandingan dengan metode lainnya. Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa modifikasi ini meningkatkan kepraktisan dan validitas data sehingga hasil analisis gizi lebih akurat serta dapat dijadikan dasar dalam rekomendasi kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya itu ada 3 artikel diet history yang saya gunakan, di mana artikel pertama membahas tentang meal-based diet history questionnaire, yang kedua yaitu membahas tentang metode Canadian Diet History Questionnaire, dan yang ketiga yaitu membahas tentang metode dietary history. Untuk pelaksanaan metode dietary history sendiri, yang pertama untuk dietary history tujuannya yaitu untuk menggali pola konsumsi jangka panjang. Pelaksanaannya sendiri yaitu melalui wawancara tatap muka oleh enumerator terlatih. Prosesnya sendiri yaitu responden diminta mengingat kebiasaan makan sehari-hari dalam periode tertentu. Contoh studinya yaitu THQ di Iran dilakukan kurang lebih selama 45 menit lalu dibandingkan dengan 24-hour recall berulang selama setahun. Yang kedua yaitu ada meal-based diet history questionnaire, di mana tujuannya yaitu untuk menilai pola konsumsi pangan orang dewasa Jepang secara sistematis dengan pendekatan berbasis waktu makan. Pelaksanaannya sendiri yaitu responden melaporkan frekuensi dan porsi makanan per waktu makan. Penyusunan daftarnya sendiri yaitu berdasarkan survei diet nasional dan preferensi populasi, sedangkan prosesnya sendiri yaitu diisi secara daring atau self-administered. Estimasi waktunya yaitu kurang lebih 30-40 menit. Yang terakhir yaitu ada Canadian Diet History Questionnaire, di mana tujuannya sendiri yaitu untuk mengukur asupan makanan selama 1 bulan terakhir dengan kuesioner semi kuantitatif berbasis daring. Pelaksanaannya sendiri yaitu sama seperti meal based, yaitu self-administered secara online. Estimasi waktunya pengisian kurang lebih 1 jam. Validasi studinya itu dilaksanakan 2 kali, di mana baseline dan follow up-nya itu rentangnya selama 3 bulan. Pembandingnya sendiri yaitu responden juga menjalani 3 kali 24-hour recalls via wawancara telepon dengan enumerator terlatih. Yang selanjutnya yaitu ada analisis dan pengolahan data metode dietary history, di mana untuk artikel yang diangkat oleh Murakami et al. 2023, data diet history diolah dengan mengonversi laporan konsumsi menjadi estimasi kuantitatif asupan energi dan zat gizi menggunakan food composition table. Jawaban responden kemudian dihitung dan diproses dengan perangkat lunak statistik untuk memperoleh asupan energi, makro dan mikronutrien. Hasil analisis dapat berupa kategori asupan rendah sampai tinggi atau indeks kualitas diet. Untuk artikel yang dibahas oleh Horn et al. 2020, data meal dietary history questionnaire diolah dengan mengonversi frekuensi dan porsi makanan per waktu makan menjadi estimasi energi dan zat gizi harian menggunakan tabel komposisi pangan Jepang. Konsumsi tipe waktu makan digabung untuk memperoleh total asupan lalu dibandingkan dengan rekomendasi gizi nasional. Hasilnya dapat digunakan untuk menghitung skor kualitas diet, distribusi zat gizi, serta kontribusi masing-masing waktu makan. Yang terakhir yaitu ada Torang et al. 2020, di mana data CDHQ2 diolah dengan perangkat lunak Diet-Calc untuk mengestimasi energi, makronutrien, lemak, protein, karbohidrat, dan natrium. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil CDHQ2 dan rata 3 kali 24-hour recalls menggunakan Perti test, ICC, dan uji Chi-square. Analisis ini menilai akurasi, konsistensi, serta kelengkapan pengisian. Selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan setiap metode, di mana kelebihannya sendiri yaitu diet history bisa menggambarkan pola konsumsi jangka panjang secara representatif, dan meal-based diet history questionnaire menilai kontribusi tiap waktu makan sehingga lebih kontekstual dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk Canadian Diet History memberikan data komprehensif dengan cakupan item luas dan efisiensi bentuk skala besar karena berbasis daring. Kekurangan sendiri yaitu untuk diet history yaitu rentan recall bias dan hasil bisa over atau underestimate. Untuk MDHQ sendiri pengisian masih cukup lama yaitu sekitar 30-40 menit dan akurasinya bergantung pada pemahaman responden. Untuk Canadiannya sendiri, waktu pengisian panjang itu kurang lebih 1 jam dengan partisipasi menurun pada follow up serta kurang andal untuk penilaian individu.
Validitas dan reliabilitas dalam artikel Diet History oleh Murakami et al. 2023 yaitu terbukti valid dan reliable dengan korelasi Spearman lebih dari sama dengan 0,5 untuk berbagai zat gizi serta kesesuaian klasifikasi lebih 80% dibandingkan metode referensi. Meski ada keterbatasan, metode ini tetap akurat digunakan dalam penelitian epidemiologi dan surveillance gizi. Untuk validitas MDHQ yaitu dari artikel Horn et al. 2020 dinilai memadai karena mampu mempresentasikan asupan energi makro dan mikronutrien dengan korelasi cukup baik terhadap diet record. Sementara reliabilitas di tes retest menunjukkan konsistensi tinggi, terutama waktu makronutrien dan pola konsumsi per waktu makan. Lalu untuk artikel Torang et al. Di mana CDHQ2 valid untuk estimasi rata-rata populasi pada baseline karena hasilnya sebanding dengan 24-hour recalls namun cenderung underestimate pada follow-up sehingga kurang sensitif terhadap perubahan diet. Reliabilitasnya moderat sehingga lebih tepat digunakan untuk survei populasi berskala besar dibandingkan evaluasi individu atau intervensi jangka panjang dengan kebutuhan penelitian lanjutan untuk menguji responsitivitasnya. Kesimpulannya sendiri, metode diet history baik THQ, MDHQ maupun CDHQ2 pada dasarnya bertujuan menggali pola konsumsi jangka panjang secara representatif dan dapat menghasilkan data gizi yang akurat untuk penelitian. Masing-masing memiliki keunggulan yaitu THQ detail namun memakan waktu, MDHQ menekankan konteks waktu makan, dan CDHQ2 praktis untuk skala besar meski terbatas pada individu. Secara umum valid dan reliable di tingkat populasi, ketiganya tetap dipengaruhi oleh radical bias, durasi pengisian, dan keterbatasan mendeteksi perubahan jangka panjang, sehingga pemilihan instrumen perlu disesuaikan dengan tujuan populasi dan sumber daya penelitian. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.